Artificial Intelligence sekarang nggak cuma menjadi alat bantu, tapi juga sebagai penentu keputusan, karena kita sekarang sudah berdampingan dengan AI. So, bagaimana kolaborasi ini antara AI dan manusia? Nah, untuk menjawab itu semua, kita sudah mengundang nih Profesor Sani Muhammad sebagai BINUS Graduate Program Director. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Senang sekali Bapak bisa hadir di terima kasih sini. undangannya. Karena ini untuk menjawab sangat AI ini sekarang sudah menjadi teman kita sehari-hari ya kan Pak betul. ya. Tapi sekarang kolaborasi ini di semua bidang sih ya sekarang sudah bersama dengan AI. So untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, ya untuk menjawab keluhan kita semua ya. Karena banyak organisasi AI kini digunakan untuk memberikan rekomendasi yang sangat mempengaruhi keputusan manusia nih. Menurut Prof, apakah kita masih bisa mengatakan manusia itu masih memegang kendali sepenuhnya? Atau justru kayak sedang ada pergeseran gitu, otoritas dari manusia ke sistem? Silakan Pak. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari secara praktek gitu ya, praktek di industri, di dunia profesional, kelihatannya memang sudah bergeser, terjadi pergeseran. Mungkin kita berada di tengah-tengah kalau saya kira ya. Jadi belum sepenuhnya kita pindah kendali ke AI, menyerahkan seluruh kendali ke AI, tapi secara psikologis sudah mulai itu ke sana. Misalkan kalau kita ingin mencari opsi-opsi, kita sudah sangat tergantung dari AI. Pasti tanyanya ke AI, nggak cari lagi di Google Search gitu ya. Atau kemudian mau menyaring dari sekian banyak alternatif juga kita sudah tergantung dari AI. Atau mungkin memutuskan sesuatu juga kita akhirnya cukup tergantung dari AI. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi memang sudah mulai bergeser ke sana. Tapi apakah memang kita sudah tergantung sepenuhnya? Mungkin belum. Tapi di tengah-tengah lah, saya kira seperti itu yang terjadi saat ini. Oke, baik Prof. Tapi dalam praktik profesional nih Prof, apakah yang terjadi ini jadinya benar-benar kolaborasi atau lebih disebut seperti delegasi fungsi berpikir jadi ke mesin gitu Prof? Nah, menarik. Jadi sebetulnya kalau kita sebut kolaborasi sebenarnya misalkan manusia berkolaborasi dengan mesin gitu atau dengan AI dalam hal ini. Seharusnya kan tetap manusia yang mendefinisikan apa sih masalahnya yang ada sesuai konteks. Kemudian tujuannya untuk menyelesaikan masalah itu akan dicapai dengan cara seperti apa, alternatif yang ada apa, dan kemudian akhirnya kita akan melakukan dengan cara apa. Nah, tapi ternyata di lapangan mungkin kita sudah banyak yang cukup tinggi ketergantungannya ke AI. Akhirnya mau mencari masalah, sekarang masalahnya apa ya yang ada saat ini? Misalkan di dunia broadcast barangkali. Apa sih masalah yang ada? Kita nggak pernah googling lagi, tapi langsung bertanya ke AI. Itu yang menjadi acuan kita. Dan bisa jadi itu jawabannya tidak sesuai dengan konteks yang sekarang berlaku di dunia sekeliling kita gitu. Karena AI itu kan belajar dari sesuatu yang sudah berlangsung gitu ya dokumen-dokumennya. Nah, jadi artinya kita akhirnya banyak memanfaatkan AI untuk menggantikan fungsi berpikir kita. Nah, atau istilahnya tadi cognitive offloading ya. Jadi bukannya AI menjadi teman kita dalam memutuskan sesuatu, tapi kita sudah menyerahkan banyak keputusan kita ke AI. Nah, itu kita sudah mengarah ke sana saya kira. Nah, itu yang mungkin perlu diwaspadai saat ini, termasuk di dunia pendidikan saya kira ya. Banyak mahasiswa kita yang terlalu percaya dengan AI tanpa cross-check lagi sumbernya dari mana. Nah, itu seperti itu. Baik, Prof. Tadi yang Prof mention itu ada cognitive offloading gitu ya, Prof ya. Betul. Nah, ini karena memang sekarang pun AI itu semakin presisi dan meyakinkan gitu ya, Prof ya. Kayak ada risiko manusia tuh kayak berhenti mempertanyakan hasilnya, kayak udah percaya aja gitu ya. Tapi apa bahaya terbesarnya dari situasi ketika AI selalu terlihat lebih benar daripada manusia? Kita benar-benar sudah bergantung ini bahkan secara emosional gitu loh. Kadang-kadang gitu, yang curhat Prof. ke AI ya. Itu bahaya nggak sih, Prof? Nah, kalau kita lihat dari sisi tadi ya, kita terlalu mempercayai AI bahwa dia itu segala yang maha benar gitu ya. Nah, ini kejadian juga di kelas saya sih, di S2 ya, di Magister Teknik Informatika. Saya pernah menguji tesis
saya tanya, ini algoritmanya pakai apa? Oh, saya tanya pakai AI, Pak. Codingnya dari mana? Itu hasil AI juga, Pak. Kemudian ini algoritmanya berdasarkan siapa referensinya? Saya nggak tahu, Pak. Saya itu hasil dari AI. Nah, itulah yang terjadi. Jadi itu yang keliru. Jadi artinya salah satu hal yang mungkin kita akan menjadi risiko apabila kita tergantung terlalu tinggi ke AI itu adalah kurangnya minat untuk bertanya. Seperti tadi contohnya. Dia nggak tanya lagi kan? Langsung percaya gitu ya? Langsung percaya aja. Nah, itu yang pertama yang kejadian. Kemudian turunnya kemampuan verifikasi. Dia nggak verify lagi kan? Ini sumbernya dari mana, referensinya bagaimana, apakah dia benar atau tidak. Dia nggak verifikasi lagi. Nah, itu yang berikutnya. Nah, kemudian yang ketiga, dia akhirnya kita akan mendelegasikan tanggung jawab manusia ke AI. Ada kasus yang lain, mahasiswa saya itu di S3 penelitian itu tentang bagaimana AI bisa membantu memutuskan keputusan yang terkait dengan BPJS. Nah, padahal BPJS itu kan banyak hal moralnya ya. Nah, itu contohnya bagaimana kita mungkin kalau kita kurang hati-hati bisa salah kaprah gitu, karena AI sendiri belum memiliki kemampuan untuk analisis moral, etika, dia belum punya ke arah sana. Seperti itu. Baik, Prof. Tapi ini yang menarik sekali ya, sebenarnya bukannya itu kita bisa ngatur dari prompt-nya aja ya, Prof. Jadi nanti akan keluar juga referensinya dari mana. Nah, itu dia, betul. Itu yang kita harapkan. Jadi kita harapkan, khususnya mahasiswa kita ya, kalau di BINUS, pada saat berinteraksi dengan AI, sama seperti membaca buku, kita harus yakin ini referensinya dari mana. Tanpa meyakini itu, kita akhirnya mempercayai sepenuhnya ke AI kan, nggak tahu dari mana nih sumbernya. Nah, itu yang perlu dikritisi pada saat menggunakan AI. Berarti lebih baik kita kayak untuk nge-lead semuanya, prompt-nya harus benar Betul, gitu ya, betul. biar sumbernya ketahuan dan kita nggak makan mentah-mentah hasil Betul. dari AI itu ya. Kadang-kadang kita minta referensi, itu juga kita harus verifikasi bahwa referensi tersebut memang ada. Kadang dia halusinasi kan, membuat referensi, tapi begitu dicari nggak ada tuh. Nah, itu yang harus dicek juga. Seperti itu. Baik Prof. Tapi ini seperti yang tadi Prof sudah mention ya, kalau misalkan nih, termasuk salah satunya BINUS ya, tapi banyak perguruan tinggi berlomba mengadopsi AI nih Prof dalam pembelajarannya. Nah, sejauh mana institusi pendidikan seharusnya bersikap adaptif dan di titik mana justru perlu bersikap kritis terhadap pengguna AI itu sendiri? Nah, memang AI ini cepat sekali perkembangannya ya. Kita harus selalu adaptif dalam hal penerapan teknologinya dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada di setiap tahapan pendidikan gitu ya. Seperti bagaimana kita merancang kurikulum, bagaimana kita membuat asesmen, bagaimana kita membuat aktivitas di kelas menjadi lebih interaktif, menjadi lebih eksploratif gitu ya, karena kita istilahnya punya mentor lah di kelas itu, ya namanya AI. Atau kita bisa memanfaatkan AI juga untuk membantu administrasi pembelajaran, mengevaluasi proses. Nah, itu di mana kita adaptif. Nah, tetapi dalam hal lain kita juga harus kritis. Contohnya misalkan begini, dalam menentukan lulus atau tidaknya mahasiswa, atau melakukan grading, itu kalau sepenuhnya menggunakan AI, saya kira itu nggak akan pas gitu, karena kita tidak mengerti intuisi gitu ya kalau kita menggunakan AI. Nah, pada saat kita menilai, karena kita melihat intuisi ya. Saya kebetulan mengajar kalkulus. Kita nggak saklek jawaban itu harus benar-benar sama dengan apa yang diharapkan. Tapi kalau begitu kita lihat, oh proses berpikirnya itu ternyata logiknya benar, kita memberikan skor yang cukup baik gitu kan. Jadi, nah itu yang AI harus digunakan secara hati-hati. Kemudian juga misalkan apabila sesuatu yang kita gunakan nanti itu ada implikasinya ke yang sifatnya moral, etika gitu ya. Contoh misalkan kita punya AI yang bisa merekomendasikan dia masuk peminatan mana, jurusan mana, atau mungkin karirnya apa. Nah, itu kan terlalu jauh ya. Padahal AI sendiri kan mungkin masih terbatas dalam hal yang terkait dengan manusiawi gitu ya. Saya kira seperti itu. Baik, Prof. Tadi kalau di-mention itu AI itu bisa membantu agar kelas lebih interaktif.
ya kan? Nah, namun menurut Prof nih, fungsi atau kapasitas apa yang seharusnya tidak pernah sepenuhnya kita serahkan ke AI? Seperti kalau emosional, sepertinya makin lama AI itu makin bisa dari nadanya aja udah bisa menjelaskan, itu bagus loh Prof gitu kan. Sudah sangat manusiawi ya cara komunikasi AI ya. Tapi apa yang kita nggak boleh diserahkan sepenuhnya nih ke AI? Oke, nah sebetulnya sesuatu yang tidak boleh kita serahkan sepenuhnya adalah keputusan-keputusan yang terkait etika, moral gitu ya. Contoh misalkan begini, kita ingin membuat sebuah sistem evaluasi tes masuk ke BINUS menggunakan AI full, atau rekrutmen karyawan berdasarkan AI, atau misalkan kenaikan jabatan berdasarkan AI, promosi berdasarkan AI, atau demosi berdasarkan AI. Nah, itu faktor-faktor yang banyak melibatkan moral, etika, itu belum bisa digantikan AI. Jadi, ya contoh di situ. Jadi kalau kita menerapkan AI di dalam hal-hal yang kritikal seperti itu, yang banyak konten atau muatan etika dan moralnya, itu belum bisa, saya kira. Belum tepat untuk diterapkan. Tapi sekarang banyak banget AI yang bisa kita akses, yang kita tuh kayak naruh foto kita, terus nanti akan dibuat jadi seperti apa. Itu tuh sebenarnya bahaya nggak sih Prof ke depannya Prof? Bahaya. Oh bahaya ya itu Bahaya juga. Karena gini, yang pasti pada saat kita menggunakan AI, kecuali ada perjanjian ya, misalkan kita di BINUS menggunakan salah satu produk AI. Nah, tetapi karena kita berlangganan secara corporate, maka ada perlindungan dari vendor bahwa data yang dari BINUS itu tidak akan di-share. Nah, tetapi pada saat kita menggunakan AI secara pribadi, apalagi yang gratis misalkan, itu tidak ada perjanjian itu. Nah, artinya pada saat kita mengupload gambar kita nggak punya kontrol lagi. Gambar kita akan digunakan untuk apa. Kalau fun, memang fun. Tapi apakah kita yakin bahwa tidak ada risikonya? Nah, itu yang harus hati-hati, saya kira. Berarti itu ada resikonya ke depannya ya? Ya, apalagi kalau misalkan ada yang mencontohkan, oh saya bisa nih menggunakan salah satu produk LLM untuk menganalisis keuangan perusahaan misalkan. Bisa sih bisa, tapi apakah secure atau apakah aman gitu ya? Apakah kita yakin data kita tidak akan terekspos misalkan? Nah itu. Iya, padahal AI itu juga cukup membantu. Kalau misalkan, jadi kerjaan kita juga yang tadinya harusnya 1 jam jadi cuma 20 menit, itu bisa banget ya. Tapi ternyata ada bahaya-bahayanya ya. Kayak upload data dan juga wajah. Wajah juga, data yang private sifatnya, confidential seperti keuangan tadi gitu ya. Kecuali kalau udah ada sign-nya. Nah, betul. Kecuali kayak misalkan kita antar organisasi gitu ya, punya perjanjian dengan vendor gitu ya. Nah, itu aman. Kita bisa menuntut, tapi kalau misalkan tidak, kita nggak bisa nuntut. Iya benar Prof. Ini gitu jadi semakin menarik nih Prof. Oke, kalau gitu karena ini ada bahayanya ya Prof ya. Jika Prof harus menyampaikan satu pesan penting kepada mahasiswa dan juga profesional yang muda hari ini gitu ya, apa sikap paling krusial yang harus mereka miliki agar AI ini menjadi alat pemberdayaan, bukan pengganti nalar, dan tanggung jawab manusia juga agar kita terhindari dari hal-hal bahaya-bahaya yang kayak gitu. Kadang suka hilaf kita naruh data biar cepat kita kerjaan. Gimana nih pesannya nih Prof? Ya, jadi yang pertama kita jangan meminta sesuatu hasil instan ke AI. Jadi kita tetap harus punya kemampuan process-based thinking. Jadi kita selalu melihat sesuatu tuh ada prosesnya. Tidak, misalkan mahasiswa minta jawaban terhadap soal matematika, jawaban akhirnya aja, tanpa melihat bagaimana jalannya. Nah itu contohnya ya. Berpikir secara proses itu penting saat ini. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus reflektif atau argumentatif, artinya setiap hasil yang dikeluarkan oleh AI kita harus kritisi. Tanya lagi gitu ya? Tanya lagi, ini dari mana, referensinya bagaimana, compare dengan apa yang ada di luar sana ya, dan seterusnya. Dan yang berikutnya kita juga harus bisa mengaudit AI. Maksudnya apa? AI tersebut harus transparan. Kita harus tahu bahwa dia itu kenapa mengeluarkan hasil seperti itu, prosesnya seperti apa. Nah, kita harus kritisi. Jadi kita harus audit itu, dan kemudian juga harus sadar bahwa selalu ada peluang AI itu
dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan yang negatif. Contohnya tadi ya, kita upload foto, kita upload data konfidensial, kemudian ada orang-orang jahat yang dia punya kemampuan, kalau dulu ada istilahnya SQL injection, sekarang ada istilahnya prompt injection, di mana dia bisa masuk ke dalam sistem AI dan mencuri data. Nah itu, jadi kita harus sadar bahwa peluang-peluang itu ada. Nah makanya kita akan lebih hati-hati dalam menggunakan AI selanjutnya. Baik, Begitu terima kira-kira. kasih Prof. Ini sangat-sangat berbobot sekali ya. Kali ini kita jadi sadar kalau misalkan AI itu nggak hanya cuman membantu, tapi kadang-kadang mereka kayak pisau bermata dua Ya, ya Prof. Kalau betul, misalkan kita betul. nggak hati-hati. Jangan kemana-mana dulu semua viewers, karena kita akan hadir kembali dengan berita menarik lainnya. So stay tune di Jurnal Binusian.